kau? Kalau ada si tua bangka ini, harusnya nggak mungkin bisa bunuh bocah ini. Cakra, walau kau sangat kuat, tapi belum sampai di mana kau bisa abaikan semua aturan. Di pegunungan binatang buas ini, ada ribuan tim penegak hukum. Jangan jebak diri sendiri. Betul kata Pak Liam. Kalau aku bunuh Mona secara paksa di sini, aku juga akan jadi sasaran serangan. Setelah kekuatanku habis, aku pasti akan mati. Gak sepadan pertaruhkan nyawa untuk orang gak berguna. Selama masih hidup, pasti akan ada kesempatan. Dengan adanya T-Rex mayat hidup, aku cuma butuh beberapa hari untuk jadi kuat sampai bisa abaikan semua aturan. Nak, masalah hari ini belum selesai. Lain kali kau nggak akan seberuntung ini. Cakra, aku akan segera bergabung dalam tim penegak hukum. Lebih baik jangan biarkan aku temukan celah. Kalau enggak, aku nggak akan lepaskan kau. Kau cuma bisa hidup beberapa hari lagi. Nikmati dan hargailah. Mona, setelah bergabung dengan tim penegak hukum, aku akan kasih sumber daya terbaik. Waktu itu, nggak akan ada yang bisa bunuh kau. Terima kasih, Kak Hoshi. Ayo pergi. Cakra, kemampuanmu adalah yang terkuat sejak sekolah dibangun dan gak seharusnya disia-siakan. Kau baru bisa keluarkan semua potensimu dengan bergabung di tim tempur. Apa kau bersedia? Cuma dengan bergabung di tim tempur, aku baru bisa dapatkan pasukan inti binatang buas. Ini kesempatan yang langka sekali. Aku bersedia. Bagus sekali. Besok tim tempur akan datang untuk pilih anggota. Aku akan rekomendasikan kau. Pak Liam, dengar-dengar ada seorang jenius bernama Mona. Apa Anda bisa beri kelonggaran dan kenalkan dia ke tim tempur? Pak Heru, kau terlambat. Mona sudah bergabung di tim penegak hukum. Apa? Menyebalkan. Tim tempur selalu kalah dari tim penegak hukum. Jenius seperti Mona malah bergabung di tim penegak hukum. Tim tempurku nggak akan menang lagi di kompetisi pengendali binatang buas tingkat dewa. Pak Heru, jangan putus asa. Aku masih punya jenius yang lebih kuat dari Mona. Namanya Cakra, aku simpan untuk. Pak Liam gak perlu hibur aku lagi. Aku gak mau yang lain selain Mona. Pak Heru, gimana kalau Cakra bunuh binatang buas berkepala banteng level 30 yang muncul di kota Hadira sendirian? Kejadian yang diberitakan kemarin. Betul. Memang lumayan hebat. Bisa diterima. Bisa diterima? Gimana kalau ditambah menang lawan ular piton es raksasa level 35 dan 40 anggota tim penegak hukum sendirian? Pak Liam, jangan bohongi saya. Bahkan ahli pengendali binatang buas paling elit sekalipun gak bisa capai level itu. Sejak kapan aku pernah bohongi kau? Jenius. Jenius sejati. Pak Liam, Anda penyelamat bagi tim tempur saya. Tim tempur punya harapan untuk kompetisi ahli pengendali binatang buas tahun ini. Pak Heru, prestasi Cakra gak akan sedikit. Kau harus latih dengan baik. Itu pasti. Yona, namanya Cakra. Mulai hari ini dia resmi bergabung di tim ketiga. Pak Heru, bukannya Mona murid terbaik di angkatan ini? Kenapa ganti orang? Mona sudah bergabung tim penegak hukum, tapi kemampuan Cakra nggak lebih lemah dibanding Mona. Kalau masuk ke tim tempur, harus lulus penilaian internal dulu. Nggak bisa langsung masuk itu aja. Atas dasar apa? Atas dasar aku bisa menang dari kalian semua. Bocah ini sombong sekali. Menjengkelkan sekali. Pak Heru, Aku tahu jelas kemampuan Cakra. Sudah diputuskan seperti ini, Cakra. Aku antar kau ke asrama. Kau adaptasi dulu. Maaf merepotkan Pak Heru. Nggak merepotkan kau. Apa mungkin anak dari tokoh penting yang datang ke tim tempur untuk cari nama saja? tim tempur bukan tempat untuk pecundang. Kalau dia benaran masuk lewat pintu belakang, dia pasti akan mati. Cakra, apa puas dengan yang kuatur? Bagus, puas sekali. Kalau gitu aku nggak ganggu istirahatmu. Kalau ada permintaan, akan kuusahakan. Koko, mulai hari ini, hidup enak kita akan dimulai. Binatang level 1. Bocah ini memang masuk lewat jalur belakang. Menjengkelkan sekali. Lihat gimana aku hadapi kau. Peringatan, muncul binatang buas level 45 di kota Hanira. Mohon tim tempur ketiga berkumpul di lapangan. Nggak diduga baru datang ke tim tempur sudah ada misi. Ini memang tempat yang bagus untuk aku naikkan kemampuanku. Ketua, semua anggota sudah berkumpul. Silakan beri arahan. Semuanya muncul binatang buas level 45 di kota Hanira. Jenis binatang buasnya saat ini belum diketahui.
Tugasnya adalah identifikasi jenis binatang buas itu, lalu susun taktik. Ketua, bukannya tadi Cakra bilang dia lebih hebat dari kita semua? Tugas mengidentifikasi yang begitu penting, tentu saja jadi tugasnya. Cakra, tugas identifikasi diserahkan ke kau. Dalam waktu 3 jam, selidiki informasi binatang buas itu. Apa kau sanggup? Nggak butuh 3 jam. 1 detik saja, sudah cukup. Hei bocah, sombong sekali. Jangan sampai ngompol dan nangis minta keluar dari tim waktu lihat binatang buas. Lihat kau masih bisa ketawa nggak nanti. Kalau nggak bisa selesaikan tugas, kau keluar dari tim ketiga. Setelah menang lawan binatang buas level 45 ini, T-Rexku bisa naik ke level 55. Hei, bajingan! Aku lawanmu! Apa yang dia lakukan? Suruh dia selidiki. Kenapa dia malah provokasi binatang buas? Apa dia sudah bosan hidup? Ini, apa ini? Bukannya binatangnya adalah seekor anjing? Kenapa ada seekor dinosaurus? Astaga! Apa dia monster? Dia bunuh binatang buas level 45 dalam sedetik. Berlebihan sekali. T-Rex mayat hidup capai level 55. Kemampuan baru terbuka yaitu peningkatan kontrak. Setiap naik 10 level, pemegang kontrak bisa mengontrak seekor binatang peliharaan level SSS. Setiap ahli pengendali binatang buas cuma bisa kontrak 1 ekor binatang buas SSS. Gak diduga, aku bisa tambah kontrak dengan naikkan level. Rupanya, dia benaran kuat. Pterosaurus. Pterosaurus, bangkitlah! Spesies Pterosaurus mayat hidup. Waktu kematian 80 juta tahun. Bakat SSS. Level 55. Nggak ada batasan level. Kemampuan berbagi level. Tebasan tajam dan topan. Apa? Kalau bisa berbagi level, berarti Koko juga jadi kuat. Spesies Kerberos. Waktu kematian 10 tahun. Bakat level S. Level 55, nggak ada batasan level. Kemampuan napas api, napas es, dan napas petir. Kerberos! Koko, kau sudah berevolusi. Cakra, maaf. Aku sudah tahu salah. Hah? Ada apa ini? Kenapa ketua minta maaf pada bocah yang masuk lewat jalur belakang itu? Bukannya tadi masih marah? Kenapa tiba-tiba berubah? Ketua Fiona, ada apa ini? Cakra, aku pandang rendah kau sebelumnya. Mohon maafkan aku. Aku nggak salahkan kau. Apa yang perlu dimaafkan? Terima kasih, Cakra. Cakra, mohon bertahan di tim ketiga. Entah apapun yang mau kau minta, boleh ajukan padaku. Aku akan kabulkan. Ketua Fiona, aku lebih suka sikap aroganmu barusan. Kembalilah. Maaf, aku bersikap nggak pantas. Pak, ketua, kenapa kau pun ikut-ikutan? Ketua, Anda selalu menantang kejahatan. Bocah ini kembali begitu cepat. Jelas sekali dia gagal selesaikan tugas. Kalian nggak paham. Cakra berhasil selesaikan tugas dengan sangat baik. Benarkah? Semuanya ada di sini. Semuanya. Aku punya kabar buruk. Mona yang bergabung di tim penegak hukum serap 3 inti dari binatang buas dalam waktu 2 hari. Dia sudah capai level 40. Apa? Capai level 40 dalam 2 hari? Mengerikan sekali. Mona dianggap sebagai jenius kedua di tim penegak hukum setelah Hoshi. Levelnya mungkin masih akan meningkat pesat ke depannya. Peluang menang kita sangat kecil. Tiap tahun kita selalu kalah dari tim penegak hukum. Sebenarnya sudah sangat menderita. Tapi kali ini malah ditambah Mona. Benar-benar gak ada peluang kali ini. Pak Heru,
Serahkan saja Mona dan Hoshi padaku. Cakra, aku menunggu kata-katamu ini. Selama bisa bantu tim tempur menang, akan kukabulkan semua permintaanmu. Aku mau cuti untuk pergi ke Gurun Tandus. Apa? Ke Gurun Tandus? Cakra, ada banyak binatang buas di Gurun Tandus. Itu area terlarang. Bahkan aku pun gak berani ke sana. Kau yakin mau ke sana? Aku yakin. Aku baru bisa jadi lebih kuat setelah pergi ke Gurun Tandus. Kuat sampai bisa abaikan semua aturan dan gak takut pada siapapun. Oke, aku izinkan. Terima kasih, Pak Heru. Cakra, lingkungan binatang buas di Gurun Tandus sangat keras. Binatang buas merajalela, kau harus sangat berhati-hati. Selain itu, kompetisi akan dimulai 7 hari lagi. Jangan terlambat, kita nggak boleh kalah. Aku pasti akan kembali 7 hari lagi. Pak Heru, apa kau benar-benar yakin berharap pada bocah ini? Cakra pasti bakal menang. Dia beneran sangat kuat. Betul, kita harus percaya sama Cakra. Perjalanan soloku naik level dimulai di sini. Serang! Serang seluruh Gurun Tandus! Spesies T-Rex mayat hidup, Kerberos, dan Pterosaurus mayat hidup. Level 60, nggak ada batasan level. Benar saja, beneran puas sekali naik level sendirian, tanpa beban. Kokoh, serang! Spesies T-Rex mayat hidup, Kerberos, Pterosaurus mayat hidup. Level 62, nggak ada batasan level. Sepertinya setelah level 60, makin susah untuk naik level. Aku harus bunuh lebih banyak binatang buas. Pak, ada reaksi energi tinggi skala besar di Gurun Tandus. Ada apa ini? Apa binatang buas mulai rusuh? Dan mau keluar dari Gurun Tandus? Bukan, ada sesuatu yang masuk ke Gurun Tandus. Dalam sehari, dia bunuh ratusan binatang buas. Apa? Bunuh ratusan binatang buas dalam sehari? Apa mungkin muncul penguasa binatang buas di Gurun Tandus? Masih belum jelas. Segera kirim pesawat pengintai tanpa awak. Selidiki! Kalau beneran muncul penguasa binatang buas di Gurun Tandus, berarti bencana besar bagi kita. Sudah selesai diselidiki. Gambar yang ditransmisikan sangat buram. Sepertinya ada bayangan orang. Bayangan orang? Apa mungkin binatang buas berwujud manusia? Gurun Tandus selalu tendang. Dalam waktu 30 tahun, walau ada beberapa binatang buas yang serang kota, tapi masih dalam kendali. Kalau muncul penguasa binatang buas berwujud manusia, kita nggak akan menang dengan kemampuan kita yang sekarang. Pak, apa penguasa binatang buas begitu mengerikan? Penguasa binatang buas adalah spesies yang lahir dari binatang buas. Dia bisa mencapai level 80. 30 tahun lalu, muncul seekor penguasa binatang buas. Kita korbankan puluhan ribu ahli pengendali binatang buas elit, barulah berhasil dibunuh. Pak, kalau dari fluktuasi energinya, kemungkinan besar adalah penguasa binatang buas. Aku mau pergi ke tim tempur. Selain itu, keluarkan peringatan bencana besar. Tragedi 30 tahun lalu tidak boleh terjadi lagi. Baik. Pak Heru! Gawat! 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 Pak Ziko, ada apa? Kenapa begitu panik? Kemungkinan muncul penguasa binatang buas di Gurun Tandus. Dalam waktu 1 hari, sudah ratusan binatang buas mati. Apa? Apa kau bercanda? Aku gak punya waktu bercanda denganmu. Lihat sendiri. Ini. Dilihat dari intensitas kali ini, penguasa binatang buas yang muncul kali ini mungkin lebih brutal dibanding 30 tahun yang lalu. Pak Heru, kita harus mulai waspada. Kalau beneran penguasa binatang buas, maka harus dibunuh di Gurun Tandus. Pak Heru, turunkan perintah. Kumpulkan seluruh tim tempur untuk serang penguasa binatang buas. Sampaikan perintahku. Seluruh tim tempur segera kumpul. Apa yang terjadi? Kenapa disuruh kumpul mendadak? Aku lihat Pak Ziko pergi ke ruang Pak Heru. Mungkin terjadi masalah besar. Ada apa ini? Sampai suruh seluruh tim tempur berkumpul. Apa muncul binatang buas yang sangat kuat lagi?
Semuanya! Pusat peringatan menginformasikan. Banyak binatang buas mati di gurun tandus. Mungkin muncul penguasa binatang buas. Kompetisi ahli pengendali binatang buas sudah dekat. Kenapa penguasa binatang buas malah muncul di saat seperti ini? Gawat, matilah kali ini. Penguasa binatang buas 30 tahun lalu hampir lenyapkan seluruh tim tempur. Sekarang malah terjadi lagi. Sesuai informasi balasan, penguasa binatang buas kali ini mungkin adalah penguasa binatang buas berwujud manusia yang lebih mengerikan. Pak Heru, sepertinya kau lupa sesuatu. Mungkin bukan penguasa binatang buas. Astaga, aku malah melupakan bocah itu. Apa bocah ini monster? Cuma pergi ke gurun tandus tapi malah buat masalah sebesar ini. Dia anggap gurun tandus sebagai area pribadinya. Pak Heru, ada apa? Pak Ziko, cuma salah paham. Itu bukan amukan binatang buas. Ada monster yang lagi bantu kita singkirkan binatang buas. Bagi kita, ini adalah hal baik. Apa maksudnya? Pak Ziko, kompetisi tim tempur dan tim penegak hukum akan segera dimulai. Kami masih harus latihan. Kau pulang saja. Ini... Ratusan binatang buas mati di gurun tandus dalam sehari. Kemungkinan muncul penguasa binatang buas. Ternyata sudah muncul penguasa binatang buas di gurun tandus. Enggak, kalau beneran penguasa binatang buas, gak mungkin gak ada peringatan. Tapi yang bisa hancurkan gurun tandus sampai seperti ini, harusnya cuma penguasa binatang buas berwujud manusia ini. Baru bergabung di tim tempur selama beberapa hari, tapi sudah begitu mengerikan. Berjuang sendiri di gurun tandus, sepertinya aku sudah meremehkannya. Akhirnya selesai juga. Latihan berat selama 7 hari. Dengan adanya kemampuan berbagi level, kalau aku kontrak dinosaurus ketiga, aku akan punya 3 dinosaurus level 65 dan 1 Kerberos level 65. Aku yang sekarang sudah nggak takut bahaya apapun. Brontosaurus, makhluk darat terkuat dalam sejarah. Aku pilih kau. Bangkitlah! Pantas jadi makhluk darat terkuat. Postur tubuh ini cukup untuk bunuh semua binatang buas secara instan. Mona, kali ini gak ada yang bisa selamatkan kau. Pemirsa sekalian, ketemu lagi di kompetisi ahli pengendali binatang buas tingkat dewa tahunan. Kompetisi tahun ini akan lebih menarik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mari kita sambut Hoshi, jenius penegak hukum. Juga Mona, gadis jenius dari tim penegak hukum yang dipuji sangat langka. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Hoshi, apa ini kompetisi pengendali binatang buas tingkat dewa? Ramai sekali. Kompetisi ahli pengendali binatang buas tingkat dewa adalah kompetisi paling bergengsi. Kalau sudah jadi ahli pengendali binatang buas tingkat dewa, bakal bisa duduk di posisi yang dipuji-puji. Entah si Cakra bakal datang atau enggak. Kau yang sekarang sudah nggak seperti dulu. Kalau dia berani partisipasi, jangan biarkan dia keluar dari keadaan hidup. Kali ini, aku mau bunuh dia.